ideologis NU-nya tidak kuat, mereka menganggap mereka bagian dari budaya, ya, secara kultural, NU kultural, ya. Dan ketika ada pemahaman-pemahaman yang berbeda, mereka bisa terima. Kenapa? Karena lagi-lagi mengatasnamakan NU. Halo semuanya, selamat datang di Muzakarah ketiga, ruang diskusi para santri. Kenapa ya? Di NU itu banyak banget orang-orang dengan pemikiran yang aneh-aneh. Contohnya kemarin Gus Ulil. Orang-orang tuh berpikir tuh gini, kekeliruan ya, bahkan sampai sekarang tuh gue masih temuin, dan bahkan gue suka banget meluruskan hal-hal kayak gini nih. Kalau ditanya, lu tuh Islamnya NU apa Muhammadiyah? Emang itu aliran? Emang NU itu aliran? Enggak, kita tuh organisasi. Yang dimana pertama, NU itu sangat terbuka. Tidak eksklusif, NU tidak eksklusif. Dibuktikan dengan apa? Banyaknya kiai-kiai kampung. Banyaknya acara-acara yasinan di kampung-kampung. Menjadi seorang, apa ya, yang bisa dibilang mengaku NU itu gampang. Kita tuh sangat terbuka gitu ya pada perbedaan. Toleransinya itu gede banget, orang-orang itu toleransinya gede banget. Asalkan nggak nyenggol urusan akidah gitu kan, dan nilai adat istiadat yang masih sesuai. Tapi ya, kasusnya Gus Ulil kemarin juga sama ya, walaupun beliau itu lahir di keluarga NU terus belajar ke Amerika tentang teologis gitu kan, ketika punya pemikiran baru terus dibawa ke dalam organisasi, sah-sah aja. Keterbukaan inilah yang menjadi resiko. Lalu apalagi masyarakatnya menganggap NU, ya, mereka itu mengaku sebagai NU secara kultural, bukan secara struktural. Ini masalah besarnya. Udah, NU itu sangat terbuka, tidak eksklusif, nggak sulit menjadi warga Nahdliyin. Ditambah lagi apa? NU itu di masyarakat kita dianggapnya sebagai kultural. Dengan ngadain yasinan sekali di rumah udah kayak, oh ini warga NU nih. Udah, gitu. Ya walaupun nggak ikut kepengurusan NU di daerahnya kayak gitu kan, nggak ada bagian apa, nggak masuk ke pengurusan atau apapun, itu nggak masuk. Hanya cukup menjalankan amalan-amalan yasinan, barzanji, sholawatan, apalagi tuh, udah menjadi bagian dari NU, warga Nahdliyin. Tapi setahu gue kalau salah NU tuh ada baiatnya juga, gue lupa. Tapi itu entah kalau misalnya mau mau jadi bagian dari struktural atau apa gitu, gue lupa. Tapi jelas untuk menjadi warga Nahdliyin yang saya tuh kalau nggak salah ada semacam baiatnya juga gitu. Dulu waktu pas gue masuk pesantren itu gue ada prosesi baiat gitu kan, cuman gue tuh karena masuk pesantrennya lebih lambat ya, jadi gue nggak ngikut prosesi baiatnya. Ditambah lagi apa? Toleransi terhadap ideologisnya tinggi. NU itu punya satu ideologis yang mengedepankan nilai-nilai ahlussunnah ahlussunnah wal jamaah. Koreksi kalau gue salah ya. Ideologis ahlussunnah ini tidak ditanamkan secara kokoh kepada lapisan masyarakat paling bawah. Sehingga yang terjadi apa? Udah ideologis NU-nya tidak kuat, mereka menganggap mereka bagian dari budaya, ya, secara kultural, NU kultural, ya. Dan ketika ada pemahaman-pemahaman yang berbeda, mereka bisa terima. Kenapa? Karena lagi-lagi mengatasnamakan NU. Ya, akhirnya NU ketika kemarin Gus Ulil viral dan sebagainya macamnya, banyak penolakan sana sini. Gak ada tuh yang bersuara di sosial media, karena ini tadi. Pakai PCNU nih sekarang nih, gue pakai PCNU gitu kan, terus gue dengan gampangnya kayak bilang, ini gue punya fatwa gini, gue ke masyarakat menengah ke bawah gitu kan, mau mereka bisa dengan gampangnya, karena gue bawa label-label. Jadi itu teman-teman. Gimana menurut pendapat kalian? Silakan kita diskusi di kolom komentar.